Ya, berjumpa lagi dengan saya dalam spesial pembahasan soal-soal mengkupas tuntas bagaimana penyelesaian soal-soal khususnya untuk sekarang ketika rekan-rekan melihat soal yang tertera depan. Itu adalah soal-soal yang berhubungan dengan hukum Hardy-Weinberg. Jadi untuk sekarang coba kita perhatikan soal-soal yang ada di sini. Ini semua tentang hukum Hardy-Weinberg. Siapa itu Hardy-Weinberg? Dan apa tujuan dari teori yang mereka buat? Hardy-Weinberg adalah dua orang pintar yang memiliki gagasan ilmu bertolak belakang dengan yang namanya ilmu evolusi. Jika rekan-rekan baca di Google ataupun di buku-buku biologi, hukum Hardy-Weinberg ini menceritakan tentang bagaimana frekuensi gen suatu populasi atau suatu makhluk hidup, dia akan tetap atau tidak berubah dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan. Populasinya harus besar, mutasi gen tidak boleh terjadi, seleksi alam tidak boleh terjadi, perkawinan harus secara acak, di mana kesemua syarat yang diberikan mereka ini bertolak belakang atau bertentangan dengan yang namanya ilmu evolusi. So, dalam hukum Hardy-Weinberg ini, kita belajar mencari populasi atau mencari persentase makhluk hidup dalam suatu kelompok atau desa yang tidak diketahui jumlahnya secara pasti. Langsung saja kita coba terjun mengerjakan soal. Coba kita perhatikan soal nomor 1. Pada suatu desa, terdapat penduduk yang albino sebanyak 9%. Katakanlah suatu desa X, ya. Katanya suatu desa X di mana 9% penduduknya itu adalah albino. Albino itu adalah suatu kelainan pada kulit yang tidak memiliki pigmen atau putih, ya, warna kulitnya putih. Sedangkan lainnya normal. Maka frekuensi gen albino di desa tersebut adalah, jadi di desa tersebut, di desa X, diketahui ada 9% penduduknya berkulit albino. Ditanya frekuensi gennya. Frekuensi gen itu artinya nilai dari gen penyebab albino itu berapa. So, kalau ditanya frekuensi gen, maka kita harus gunakan, ya, ditanya frekuensi gen penyebab albino. Ini dia. Maka cara pertama adalah kita coba buat rumus hukum Hardy-Weinberg. Berhubung soalnya adalah tentang albino, maka gampang saja. Kita gunakan huruf A saja untuk memudahkan, di mana A besar banding 2A besar A kecil banding A kecil. Dari mana datangnya ini? Ini sudah ada pola yang mereka berikan. Coba dibaca kembali buku-bukunya, sudah ada aturannya. Kalau misalnya kita menggunakan albino, kita pakai saja huruf A. Seandainya ketemu soal yang lain, misalnya ada suatu kelainan cantik, bikin aja C. Atau suatu kelainan misalnya ompong, bikin aja O, misalkan itu, ya. So, kita juga harus tahu bahwa albino ini adalah suatu kelainan yang terpaut gen resesif. Apa arti gen resesif? Gen resesif itu adalah gen yang lemah atau gen yang kecil. Namun dalam segi albino ini dia bisa menyebabkan kelainan. So, karena albino pada gen resesif, otomatis tinggal kita masukkan saja pada gen resesif yang ada, yaitu yang ini. Jadi
Katanya yang albino 9%. Ini dia saudara-saudara. Jadi kalau kita selesaikan, kita tuntaskan. A kecil sama dengan 9%. 9% itu kan sama dengan 0,09. Itu dalam kondisi A-nya masih berpasangan. Dia ini A berpasangannya dalam bentuk alel. Dia minta frekuensi gen, maka kalau frekuensi gen itu sama dengan A kecil sama dengan akar 0,09. Maka frekuensinya adalah sama dengan 0,3. Maka dari pembahasan ini, jawaban yang paling tepat jawabannya adalah dodol. Itu kira-kira untuk frekuensi gen albino pada soal nomor 1. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Soal nomor 2 ini juga tentang albino. Diketahui pada penduduk suatu desa, 16% menderita albino. So, diketahui katanya penderita albino itu sebanyak 16%. Tentukan perbandingan penduduk normal, carrier, dan menderita albino. Ini dia minta rasio perbandingan antara yang tidak albino, kemudian dia sehat tapi dalam tubuhnya ada pembawa genetik albino, dan yang menderita albino. Maka kalau ditanya rasionya, kita gunakan saja contoh rumus yang di atas tadi. Albino berarti A besar 2A besar A kecil banding A kecil. Ini rumus awalnya, formula yang diberikan oleh Hardy Weinberg. Karena albino ya kita bikin dari huruf A, di mana yang ini pasti kondisi normal, ini adalah normal carrier, ini adalah penderita albino. So, yang albino katanya 16%, berarti posisinya ada di sini. Maka A kecil atau A kuadrat sama dengan 16% itu sama dengan 0,16. A kuadrat sama dengan 0,16. Berarti kalau A itu sama dengan akar 0,16 itu sama dengan 0,4. Kita harus tahu berapa frekuensi gen yang dominan. Maka untuk mencari frekuensi gen dominan ada rumusnya, yaitu A besar tambah A kecil sama dengan 1. Karena A kecil sudah diberitahu 0,4, berarti A besar sama dengan 1 kurang 0,4 sama dengan 0,6. Jadi 1 dikurangi 0,4 sama dengan 0,6. Maka tinggal masukkan saja dari angka yang sudah dicari, maka tinggal masukkan ke formula yang ini. A besarnya kan 0,6, berarti tinggal A besarnya kan 0,6, berarti tinggal kita masukkan saja 0,6 kuadratin. Kenapa dikuadratin? Karena A besar ada 2 banding 2 kali A besar A kecil, berarti 2 kali 0,6 kali 0,4 banding A kecilnya adalah 0,4 kuadrat. Ini sebenarnya tanpa dibuat pun A kecilnya, angkanya sudah ada tadi di awal, yaitu 16%. Yang mana 0,6 kuadrat itu sama dengan 0,36. Nanti ini masing-masing semua dikalikan 100% ya. Jadi nanti semua di sini nanti semua dikalikan 100%. Sehingga jawabannya adalah
ini pasti 36% banding 48% banding 16%. Inilah rasio penduduk yang normal, carrier, dan yang menderita albino. Sehingga jawabannya adalah cantik. Oke. Itu pola persentase. Sekarang kita coba selesaikan pola jumlah penduduk yang sudah diketahui pasti angkanya. Bagaimana caranya? Tidak jauh berbeda dengan pola yang nomor 2. Ini kita buat pola yang sama. Katanya diketahui 10.000 orang. Jadi diketahui N jumlah penduduk ada 10.000. Di mana dari 10.000 ini katanya ada 144 penderita albino. Ditanya jumlah penduduk normal carrier pada desa tersebut. Berdasarkan rumus yang di atas tadi, kalau seandainya formulanya seperti ini, maka kondisi yang ditanya pada soal nomor 3 adalah yang ini. Dia minta yang normal carrier. Maka bagaimana caranya? Karena yang diberitahu secara pasti adalah yang albino, berarti kondisi yang diketahui adalah yang ini. So, masukkan langsung penyelesaiannya. Berarti A kecil sama dengan jumlah albino 144 per jumlah penduduk 10.000. Itu sama dengan 0,0144. Ini yang alel albino, masih alel ya, karena A kecil. Jadi kalau frekuensi gennya A sama dengan akar dari 0,014 itu sama dengan 0,12. A kecilnya sudah diketahui 0,12, berarti A besarnya sama dengan A besar tambah A kecil itu kan sama dengan 1. Ini rumusnya. Maka A besar itu sama dengan 1 dikurang 0,12 itu sama dengan 0,88. Tinggal masukkan saja penyelesaian. Maka yang ditanya adalah normal carrier NC. Rumusnya itu sama dengan 2 kali A besar kali A kecil. Itu sama dengan 2 kali 0,88 2 kali 0,88 kali A kecil yang 0,12 kali A kecil 0,12 kali A kecil 0,12 kalikan nanti 10.000. Ya, kalikan 10.000 jumlah penduduk itu sama dengan 2.112 orang. Jumlah penduduk yang normal carrier adalah 2.112 orang. Jawabannya cantik. Berikutnya kita masuk pola soal nomor 4. Pola soal nomor 4 ini berbeda dengan nomor 1, 2, dan 3. Di sini berhubungan dengan kromosom seks. Kalau dikatakan kromosom seks, berarti tidak berlaku hukum yang di atas. Di mana pada soal nomor 4 ini, kita harus tahu bahwa kromosom seks laki-laki itu adalah XY, perempuan XX. Pada laki-laki, untuk penyakit buta warna
itu hanya bisa diidentifikasi menjadi dua, yaitu satu kondisi normal tidak menderita, satu kondisi sakit. Nanti di sini dibikin X C besar Y, ini kondisi dia normal. Dan kalau dia sakit atau menderita, X C kecil Y, ini pada pria. Kalau pada wanita, dia memiliki susunan 3 buah. Nah, ini dia. Dimana kalau dia nanti normal, dia XC besar, XC besar. Kalau heterozigot, XC besar, XC kecil. Dan kalau dia menderita buta warna, XC kecil, XC kecil. Jadi berbeda. Kalau pada wanita, dia ada carrier, sedangkan pada pria tidak ada carrier. Dan jangan lupa, untuk wanita, pada carriernya selalu ada angka 2 di depannya. Ya, ada angka 2 menandakan genotip yang carrier itu dia ada 2. Dari mana itu dapat? Itu dari pola persilangan heterozigot dan heterozigot menghasilkan nanti anakan itu 1 homozigot dominan, 2 heterozigot, dan 1 homozigot resesif. So, pada soal katanya diketahui pria buta warna. Berarti kalau pria buta warna XC kecil Y sama dengan 25%. Nah, maka wanita buta warna sebanyak wanita buta warna berarti kondisinya begini. Ini dia. Karena yang diketahui adalah pria buta warna, di mana X-nya tunggal, maka dia tidak perlu diakarkan. Cukup diubah persentasenya, diubah ke angka normal, ke angka biasa. Berarti X C kecil sama dengan 0,25. Inilah dia untuk nilai dari si X C kecilnya. Ini X C kecil sudah didapat, maka tinggal kita masukkan ke wanita buta warna. Berarti untuk wanita buta warna, saya singkat BW, sama dengan, tinggal masukkan angka yang tersedia, XC kecil. Berarti XC kecil tadi 0,25 dikuadratin itu sama dengan 6,25%. 6,25%, berarti jawabannya adalah ayam. Oke, untuk soal nomor 4 saya kira sudah paham ya penyelesaiannya ya. Kalau sudah paham, biar kita lanjut ke soal nomor 5. Jadi soal nomor 5 mirip dengan soal nomor 4, yaitu sama-sama membahas tentang buta warna. Artinya konsep nomor 4 bisa dipakai untuk soal nomor 5. Artinya saudara-saudara sudah bisa menyelesaikan soal-soal tentang hukum Hardy-Weinberg tentang buta warna. Langsung saja kita eksekusi. Pada suatu daerah yang berpenduduk 1 juta jiwa dengan komposisi laki-laki dan perempuan sama, diketahui N 1 juta. Ya, jumlah penduduknya 1 juta jiwa, di mana komposisi laki-laki dan perempuan sama. Berarti kalau sama laki-laki dan perempuan, berarti laki-lakinya ada sebanyak 500.000 jiwa. Berarti wanitanya juga sama. Wanitanya sama, yaitu 500.000 jiwa juga. Katanya terdapat 5% penduduk laki-laki menderita buta warna, di mana terdapat laki-laki 5% adalah buta warna.
ya, buta warna. Maka penduduk daerah tersebut yang bersifat normal tetapi membawa gen buta warna diperkirakan berjumlah. Berarti ini ditanya kondisinya pada perempuan. Karena untuk kondisi normal pembawa gen buta warna atau heterozigot hanya terdapat pada perempuan. So, dari sini kita cari di mana laki-laki buta warna 5%. 5% itu kan sama dengan 0,05. Itulah untuk nilai si XC kecil. Berarti XC besar tambah XC kecil sama dengan 1. Berarti XC besarnya untuk kondisi normalnya sama dengan 1 dikurang 0,05 berarti 0,95. C kecilnya sudah diketahui nilainya ini, C besarnya juga ini. Maka tinggal masukkan ke rumus. Maka penduduk daerah tersebut yang bersifat normal tapi membawa gen buta warna. Artinya yang ditanya adalah yang normal carrier. Itu rumusnya. Normal carrier itu 2 dikali XC besar kali XC kecil. Nanti dikalikan komposisi wanita 500.000 jiwa. 2 kali 0,95 kali 0,05 kemudian dikalikan dengan 500.000 jiwa, ya, itu kita dapat hasilnya nanti sekitar 47.500 jiwa. Nah, inilah jumlah yang diperkirakan carrier. Jawabannya adalah dodol.